Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Melinda, mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Nah, teman-teman, jadi elastisitas sendiri adalah tingkat kepekaan atau seberapa sensitif suatu permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga yang terjadi. Di kondisi pertama, misalnya, ketika harga itu berubah, walaupun berubah sedikit saja, tetapi kuantitas yang diminta atau ditawarkan itu berubah banyak, maka kondisi ini disebut dengan kondisi elastis. Nah, jika perubahan harga ini banyak tetapi tidak terlalu mempengaruhi kuantitas yang diminta atau ditawarkan, maka ini disebut dengan kondisi yang inelastis. Selanjutnya, saya akan menggambarkan rumus dari elastisitas ini sendiri. Elastisitas itu sama dengan perubahan persentase pada X atau pada kuantitas dibagi perubahan persentase pada PX atau harga, atau bisa kita singkat saja menjadi E sama dengan perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P. Lalu bagaimana cara menghitung persentase? Persentase adalah nilai akhir dibagi nilai awal dibagi nilai rata-rata dikali 100%. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari elastisitas dan persentase, selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana saja dan apa saja jenis-jenis dari elastisitas ini sendiri. Di kondisi pertama, yaitu kurva elastis. Selama ini kita lihat dari sisi permintaan terlebih dahulu. Nah, misalnya suatu harga dari produk itu turun sebesar 10%, sedangkan kuantitasnya ketika harga turun tentunya kuantitasnya naik ya, lebih dari 10 lebih kecil dari 10%. Lebih besar dari 10%. Nah, kita tuliskan rumus yang tadi, ED dengan lebih besar dari 10% dibagi 10%. Perubahan persentase D, persentase Q dibagi perubahan persentase pada P itu lebih besar dari 10% dibagi 10%. Maka hasilnya tentu saja nanti akan lebih besar daripada 1. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan elastis. Selanjutnya, kita gambarkan dalam versi penawar. Nah, ketika harga itu naik sebesar 10%, maka jumlah kuantitas yang ditawarkan itu juga naik
lebih dari 10%. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan kembali rumusnya dengan perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P. Lebih besar daripada 10% dibagi 10%, hasilnya tentu saja lebih besar daripada 1. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan kurva yang elastis. Selanjutnya, kita gambarkan bentuk elastis sempurna. Dari sisi permintaan. Elastis sempurna ini bentuknya pada elastis sempurna, harga ini sangat berpengaruh. Sedikit saja harga berubah, itu akan merubah secara drastis jumlah kuantitas yang diinginkan. Kita tulis kembali rumusnya. Persentase perubahan pada Q dibagi persentase perubahan pada P. Sementara pada sisi penawaran sendiri sama. Begitu juga dengan sisi penawaran, walaupun harga ini naik ataupun turun secara maksudnya ketika harga ini berubah sedikit saja, maka itu akan berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Sangat berpengaruh, sangat drastis. Kita tulis kembali rumusnya. Perubahan persentase pada I dibagi perubahan persentase pada P. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan elastis sempurna. Kondisi elastis sempurna ini biasanya terjadi pada pasar persaingan sempurna, yang mana pada pasar ini terdapat banyak produsen dengan satu barang yang sama. Oke, selanjutnya kebalikan dari elastis yang ketiga adalah bentuk inelastis. Dari sisi permintaan, ketika harga turun sebesar 10%, maka permintaannya ini akan naik kurang dari 10%. Nah, kita tuliskan rumusnya. Perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P sama dengan lebih kecil dari 10% dibagi 10% sama dengan lebih kecil daripada 1. Selanjutnya pada sisi penawaran, ketika harga naik sebesar 10%, maka kuantitas yang ditawarkan oleh produsen itu lebih kecil daripada 10%. Kita tuliskan kembali rumusnya. Perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P sama dengan
pada 10% dibagi 10%, hasilnya adalah lebih kecil daripada 1. Selanjutnya, kebalikan dari elastis sempurna pada bentuk keempat ini adalah inelastis sempurna. Kita lihat dari sisi permintaan. Nah, bisa kita lihat sendiri dari bentuk kurvanya. Walaupun harga itu berubah entah naik ataupun turun, jumlah permintaan konsumen terhadap barang tersebut tetap, berarti tidak berubah sama sekali. Kita tuliskan rumusnya. Perubahan persentase pada Q bagi perubahan persentase pada P. Selanjutnya dari sisi penawaran, sama kita tuliskan rumusnya. Perubahan persentase pada Q, perubahan persentase pada P. Ketika harga tersebut naik ataupun turun, jumlah yang ditawarkan produsen untuk produk ini ke pasar itu tetap tidak berubah. Biasanya inelastis ini terjadi di pasar monopoli, yang mana di pasar tersebut hanya memiliki satu produsen dengan satu jenis barang, sehingga produsen memiliki kuasa untuk mengatur harga sesuai keinginannya. Contoh pasar monopoli ini sendiri seperti listrik yang di Indonesia hanya disediakan oleh PLN. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu unitary elastis. Sisi permintaan. Nah, pada unitary elastis, ketika harga turun sebesar 10%, maka permintaan akan naik sebesar 10% juga. Jadi sama. Kita teruskan rumusnya. Jadi sama dengan perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P. 10% bagi 10% sama dengan 1. Selanjutnya dari sisi penawaran, ketika harga itu naik sebesar 10%, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga naik sebesar 10%. Kita tuliskan rumusnya. Perubahan persentase pada D dibagi perubahan persentase pada P. 10%. Nah, kondisi unitary elastis ini terjadi ketika P sama dengan Q. Perubahan pada harga sama dengan perubahan pada kuantitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana menghitung elastisitas pada kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas pada kurva permintaan. Kita gambarkan dulu kurvanya. Dan titik pertama di sini yang 25.000, maka kuantitas yang diminta adalah 2.
ketika harganya 30.000, kuantitas dari kita adalah 15. Nah, di sini kita titik A, ini titik B, dan ini titik C. Pertama kali saya akan menghitung dari titik A ke titik B menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada titik A ke titik B itu kita hitung dulu persentasenya. Jadi persentase 1 itu sama dengan nilai awal, nilai akhir atau 40.000 dikurangi 30.000 dibagi dengan nilai rata-rata. Rata-rata dari 40 dan 30 ini adalah 35.000 dikalikan 100. Hasilnya adalah 28,57%. Selanjutnya untuk persentase dari kuantitas pertama itu dari 15, saya dari 10 terakhir dikurangi nilai awal dibagi dengan rata-ratanya kali 100% sama dengan 40%. Selanjutnya, setelah kita menemukan persentase dari Q dan P, kita masuk ke rumus elastisitas atau ED. Rumusnya tadi, persentase perubahan pada Q dibagi persentase perubahan pada P. 40% dibagi dengan 28,57%, itu hasilnya adalah 1,4. Di titik ini 40% dibagi 28,57% sama dengan 1,4. Yang mana 1,4 ini sendiri itu lebih besar daripada 1. Nah, lebih besar daripada 1 ini sendiri adalah elastis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari titik A ke titik B ini bersifat elastis. Selanjutnya kita hitung titik dari C ke titik B. Persentase harga yaitu 25.000 kurangi dengan 30.000 nilai rata-ratanya 25, 30, 55 27,5. Selanjutnya sama dengan 28, maksud saya 40%. Selanjutnya kita hitung kuantitas kedua, yaitu dari 15 dari 20 ke 15, berarti 20 dikurangi 15, nilai rata-ratanya itu 17,5 dikali 100% berlipat. Ini hasilnya adalah 28,57%. Kita masuk lagi ke rumus elastisitas, yaitu persentase perubahan pada Q dibagi persentase perubahan pada P. Persentase Q yaitu 28,57% dibagi
sama dengan 0,14. Berarti dari titik B ke titik C ke titik B itu adalah 28,57% dibagi 40% sama dengan 0,14. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, 0,14 ini nilainya itu lebih kecil daripada 1. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dari titik C ke titik B ini merupakan kurva yang inelastis. Selanjutnya, setelah kita menghitung elastisitas pada kurva permintaan, kita akan menghitung total penerimaan atau TR, total revenue. Rumus dari TR sendiri adalah P dikalikan Q atau harga dikali kuantitasnya. Nah, kita akan contohkan dengan titik B ke titik C. Titik B harganya adalah 30.000 dikali 12 sama dengan 450. Selanjutnya titik C 25.000 dikali 20 sama dengan 500. Dari titik C ke titik B ini mengalami penurunan penerimaan atau penurunan TR. Jadi titik C ke titik B itu karena kenaikan harga ya, kenaikan harga dari 25.000 ke 30.000 ini, kenaikan harga itu menyebabkan total revenue dari titik C ke titik B itu menurun. Jadi solusinya yang bisa seorang produsen lakukan ya tentu saja memberikan diskon atau potongan harga supaya daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat, sehingga kalau misalnya daya beli konsumen itu meningkat, maka total revenue sudah bisa dipastikan akan meningkat juga. Oke, ketika selesai menggambarkan tentang elastisitas pada kurva permintaan, selanjutnya kita beralih pada elastisitas pada kurva penawaran. Kita lihat elastisitas pada kurva permintaan, selanjutnya kita lihat elastisitas pada kurva penawaran. Nah, kita gambarkan yang ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Pertama saya akan hitung dari titik A ke titik B. Nah, pertama kita cari persentasenya dulu. Persentase harga pertama yaitu dari titik A ya, dari 90.000 dikurangi dengan 100.000 dibagi nilai rata-ratanya yaitu 95.000 dikalikan 100% sama dengan 10,52%. Kemudian persentase kuantitas pertama itu dari 8 dikurangi 9 dan rata-ratanya itu 8,5 kali 100 sama dengan 11,76%. Setelah kita
menemukan persentase dari titik A ke titik B, selanjutnya kita masuk ke rumus elastisitas penawaran, yaitu persentase perubahan pada Q dibagi persentase perubahan pada P. Ini 11,76% dibagi 10,52%, hasilnya sama dengan 1,12. Yang mana 1,12 ini sendiri itu lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar daripada 1, bisa kita simpulkan dari titik A ke titik B ini termasuk maksud saya dari titik A ke titik B ini elastis. Selanjutnya kita hitung dari titik B ke titik C. Persentase harga pertama, persentase harga kedua yaitu 100.000 kita kurangi dengan 110.000 dibagi rata-ratanya itu 105.000 dikali 100% sama dengan 9,52%. Kemudian persentase kuantitas yang kedua yaitu 9 dikurangi 10 dan rata-ratanya itu 9,5 kali 100% sama dengan 10,52%. Ketika sudah menemukan persentasenya, selanjutnya kita ke rumus elastisitas penawaran, yaitu perubahan persentase pada Q dibagi perubahan persentase pada P. Q-nya 0,52% dibagi 9,52% sama dengan 1,10. Nah, 1,10 ini sendiri bisa kita lihat ya, sama yaitu lebih besar daripada 1. Berarti untuk titik B ke C juga elastis. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya pada materi kali ini, yaitu tentang elastisitas, terus jenis-jenis kurva elastisitas, kemudian elastisitas pada kurva permintaan, elastisitas pada kurva penawaran. Saya harap materi yang saya jelaskan kali ini dapat berguna dan dapat dipahami oleh kalian semua. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.